Hai, selamat datang di Ras Basa Ira Suka Bahasa. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pengalaman saya mengikuti PAPS UGM 2023. Tes PAPS UGM menyerupai psikotes pada umumnya. Tes ini merupakan salah satu syarat untuk mendaftar pasca sarjana UGM. Skor minimal yang harus diperoleh untuk jenjang S2 450 dan untuk jenjang S3 500. Gimana menurut kalian semua? Tinggi, sedang, atau biasa saja? Bagi yang sudah memiliki kemampuan yang tinggi dan mahir menuntaskan model-model psikotes seperti PAPS ini, tentu untuk mendapatkan skor 450 dan 500 bukan perkara yang sulit. Tantangan yang lebih bagi yang sudah lama vakum kemudian mengikuti PAPS ini tentu harus ekstra usaha untuk mendapatkan skor minimal 450 untuk jenjang S2 dan 500 untuk jenjang S3. Tapi tenang, selama usahamu masih lebih besar dari mimpimu, tentu peluang dan harapan yang tinggi akan terus ada. Pengalaman saya beberapa bulan yang lalu mengikuti PAPS UGM 2023 untuk mendapatkan skor minimal 450 di jenjang yang saya targetkan, yaitu jenjang S2. Saya menerapkan rumus mendapatkan. Yang pertama, kenali. Yang kedua, pahami. Dan yang ketiga, jadikan. Sedikit flashback dulu ya, saya sudah lebih dari 8 tahun vakum dari dunia pendidikan. Kemudian saya memutuskan untuk lanjut S2, tentu saya memerlukan usaha yang benar-benar ekstra agar bisa lolos PAPS UGM ini. Nah, saya benar-benar berkomitmen untuk bisa memenuhi target jenjang S2 yaitu minimal 450, kemudian biar memudahkan saya untuk ke tahap selanjutnya. Oke, back to my formula. Nah, rumus ini sangat berdaya sekali ya buat saya. Yang pertama tadi rumus kenali PAPS UGM. PAPS UGM menurut unit pengembangan alat psikodiagnostika UGM adalah perangkat potensi tes akademik Universitas Gadjah Mada yang mendasari kemungkinan seseorang untuk berhasil sekiranya mendapatkan kesempatan untuk belajar lanjut di perguruan tinggi, khususnya pendidikan S2 dan S3. Jadi, skor minimal 450 untuk jenjang S2 ini merupakan gambaran mungkin seseorang dapat berhasil menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada. Kenali apa saja subtes yang diujikan dalam PAPS UGM 2023. Yang pertama, subtes verbal, yang kedua, subtes kuantitatif, dan yang ketiga, subtes figural. Komponen masing-masing subtes diantaranya, yang pertama subtes verbal meliputi komponen padanan kata atau sinonim, kemudian lawan kata atau antonim, analogi kata, dan yang terakhir adalah pemahaman wacana. Total soal subtes verbal adalah 40 soal, dikerjakan dalam waktu 40 menit. Subtes kuantitatif meliputi komponen deret angka, aritmatika sosial, konsep aljabar, perbandingan kuantitatif, dan penalaran logika. Total soal subtes kuantitatif sejumlah 40 soal, waktu 40 menit. Kemudian untuk subtes figural meliputi komponen klasifikasi gambar, analogi gambar, dan serial gambar. Total figural 40 soal, waktu 40 menit. Saya akan menceritakan pengalaman saya lebih jelasnya terkait komponen subtes-subtes pada PAPS UGM 2023. Yang pertama, padanan kata atau sinonim. Nah, sinonim ini adalah kata yang memiliki arti yang sama. Pada waktu itu, saya banyak menemui sinonim yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Contoh, cakap, sinonimnya adalah mahir, seperti itu. Tapi belajar kata-kata umum juga sangat mendukung, memperkaya kosakata kita dalam memecahkan soal-soal sinonim PAPS UGM 2023. Selanjutnya, lawan kata atau antonim.
adalah kata yang memiliki arti yang berlawanan. Nah, pada waktu itu saya juga banyak menemui lawan kata yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Yang terpenting seperti tadi belajar sinonim, memperkaya kata-kata umum, juga sangat membantu dalam memecahkan masalah di antonim ini juga. Analogi kata, hubungan kesamaan dua pasang kata yang membandingkan atribut atau karakteristik. Pada saat saya mengikuti PAPS UGM 2023, beberapa waktu itu, pada komponen analogi kata, saya banyak menemui hal-hal yang kaitannya dengan keseharian. Jadi bukan kata-kata yang kompleks. Satu contoh, guru sama dengan siswa, titik-titik sama dengan mahasiswa. Nah, analogi kata yang cocok pada waktu itu adalah dosen, yaitu guru adalah orang yang mengajar di sekolah, kemudian kalau dosen adalah orang yang mengajar di perguruan tinggi, yaitu mengajar mahasiswa. Nah, di analogi kata ini, belajar tentang kata-kata umum itu sangat penting. Kemudian hubungan makna antar kata-kata ini juga sangat mendukung sekali untuk menguasai analogi kata dalam PAPS UGM 2023. Pemahaman wacana. Nah, wacana ini adalah serangkaian kalimat yang saling berkaitan. Bagaimana cara untuk menyelesaikan pemahaman wacana dalam PAPS UGM 2023? Yang pertama saya lakukan adalah membaca dulu soalnya. Soalnya saya baca dulu, saya pahami, kemudian baru setelah saya memahami soalnya, saya akan mencari jawaban detailnya di wacana itu. Saya baca sesuai yang ada hubungannya dengan soal yang saya baca tadi. Dulu saat saya belum tahu strategi mengerjakan soal pemahaman wacana, saya baca dulu wacananya. Nah, saya baca karena wacananya panjang, jadi membutuhkan waktu. Kemudian baru saya membaca soalnya. Tapi setelah saya pikir itu kurang efektif, jadi saya mengganti strategi saya dengan baca dulu soalnya, dipahami tadi, kemudian mencari hubungan soal dengan wacana. Nah, dari situ nanti saya akan lebih cepat dan lebih mudah untuk menemukan jawaban. Beralih ke subtes kuantitatif, hitung-menghitung. Nah, dalam subtes kuantitatif ini tadi saya sudah menjelaskan tentang apa saja komponen yang ada di dalamnya, yaitu deret angka, aritmatika sosial, konsep aljabar, perbandingan kuantitatif, dan penalaran. Saya yakin kawan semua sudah kenal komponen itu tadi. Nah, saya akan bercerita sedikit pengalaman kurang mengenakan pada saat saya mengerjakan subtes kuantitatif pada PAPS UGM 2023. Harapan saya pribadi agar pengalaman yang akan saya ceritakan ini pengalaman kurang mengenakan dalam mengerjakan subtes kuantitatif tidak dialami oleh kawan-kawan semua, sehingga bagi kawan-kawan semua yang hendak mengikuti PAPS UGM agar dilancarkan dan dimudahkan segala sesuatunya sehingga skor yang ditargetkan bisa tercapai bahkan lebih baik. Ada sedikit penyesalan pada saat saya mengerjakan subtes kuantitatif pada komponen deret angka ini. Saya terlalu pusing mengerjakan komponen deret angka sehingga banyak waktu yang terbuang pada saat itu. Kemudian beberapa soal yang ada di deret angka saya coba sampai berderet-deret dan nggak tuntas-tuntas. Akhirnya saya tersadar bahwa waktu yang berjalan itu sudah cukup lama, jadi saya harus skip kemudian segera beralih ke soal yang berikutnya. Saya sudah berlatih cukup ketat untuk menaklukkan deret angka pada PAPS UGM 2023 ini. Tapi ternyata apa yang saya kuasai ini masih belum mumpuni untuk menaklukkan PAPS UGM 2023. Nah, penyesalan saya adalah karena saya mengerjakan deret angka terlebih dahulu, terlalu memaksakan. Jadi, karena saya belum menguasai rumus cepat dan tepatnya, waktu yang berjalan itu cukup lama saya gunakan untuk mengerjakan deret angka yang harusnya bisa saya pakai untuk mengerjakan yang lain yang bisa lebih maksimal. Bagi saya,
pada subtes kuantitatif, deret angka ini yang paling sulit karena saya merasakan begitu kompleksnya rumus yang harus saya terapkan untuk menentukan deret angka selanjutnya, dan waktu yang berjalan itu saya butuhkan lebih banyak. Nah, untuk kedepannya apabila saya mendapatkan tes seperti ini lagi, otomatis deret angka akan saya kerjakan nanti di belakang gitu. Kalau saya mencoba tapi saya belum bisa menemukan, saya tidak mau mengulanginya lagi dengan mencoba banyak rumus dan akhirnya waktu yang saya gunakan itu boros. Jadi harusnya bisa saya pakai untuk yang lain. Nah, penyesalan saya di situ sih. Kemudian saya beralih ke soal aritmatika, konsep aljabar, perbandingan kuantitatif, dan penalaran. Jujur, saya hampir kehabisan waktu untuk menyelesaikan komponen ini. Karena tadi waktu yang saya gunakan banyak untuk menyelesaikan deret angka, yang memang ada beberapa soal deret angka yang akhirnya memang saya harus terpaksa skip dulu karena saya belum menemukan jawabannya. Kemudian saya fokus di soal yang berikutnya. Untuk soal aritmatika, konsep aljabar, perbandingan kuantitatif, dan penalaran logika, bagi saya masih taraf aman. Daripada deret angka, saya lebih memilih untuk fokus mengerjakan komponen ini. Sayangnya saat itu saya sedikit gugup karena waktu yang tersisa tidak banyak untuk menyelesaikan komponen ini. Waktu tadi kan sudah untuk mengerjakan deret angka, jadi sudah terlalu lama berputar-putar di deret angka. Untungnya saya sudah banyak belajar dan berlatih soal-soal tentang aritmatika, konsep aljabar, perbandingan kuantitatif, dan juga untuk yang penalaran logika. Jadi untuk memecahkan soal-soal pada komponen itu, alhamdulillah tidak menemui kesulitan yang berarti. Meskipun saya sudah sedikit kacau dengan sisa waktu yang ada, saya tetap berusaha dan berupaya maksimal untuk menuntaskan komponen ini. Alhamdulillah soal-soal dalam komponen ini masih sangat mendukung untuk saya dapat menuntaskan dengan sisa waktu yang ada. Ya, meskipun sempat mengalami sedikit penyesalan pada saat mengerjakan deret angka pada PAPS UGM 2023, tapi saya tetap bersyukur, alhamdulillah saya passing grade pada PAPS UGM 2023. Tips buat kawan-kawan semua yang mengalami kesulitan seperti saya dalam memecahkan soal-soal deret angka pada PAPS UGM. Apabila kawan-kawan semua mengerjakan deret angka dan menemui kesulitan yang sekiranya membutuhkan waktu, kemudian sudah dicoba tapi masih berputar-putar, tidak menemukan jawabannya juga, lebih baik di skip dulu. Jangan sampai waktu yang ada terbuang sia-sia, atau seharusnya waktu yang ada itu bisa digunakan untuk mengerjakan soal yang lainnya, bisa dimaksimalkan di soal-soal yang lainnya, tapi harus terhenti karena fokus di soal deret angka yang tidak kunjung menemukan jawaban. Meskipun alhamdulillah saya lolos pada PAPS UGM 2023 setelah melewati kesulitan-kesulitan tadi yang saya sebutkan, tetap saja saya harus lebih tegas pada diri saya, kemudian memutuskan dengan cepat kapan beralih ke soal-soal berikutnya. Seharusnya saya bisa lebih memaksimalkan dalam mengerjakan subtes kuantitatif pada komponen-komponen berikutnya selain deret angka, tapi sayangnya sisa waktu yang ada membuat saya harus berlapang dada bahwa sisa waktu itu tidak bisa semaksimal mungkin saya gunakan, karena saya harus berkebut-kebutan dengan waktu. Selama rumus cepat dan tepat dalam mengerjakan deret angka belum saya dapatkan, fix deret angka saya kerjakan di akhir. Kunci saya dalam mengerjakan komponen-komponen pada subtes kuantitatif adalah belajar, berlatih setiap hari, konsisten 5-10 menit
latihan soal terkait dengan soal-soal komponen itu tadi, nggak perlu berlama-lama, itu dibiasakan secara konsisten. Saya rasakan dampaknya luar biasa ya. Sangat memudahkan saya mengerjakan PAPS UGM 2023. Terakhir, subtes figural. Komponen-komponen figural tadi sudah saya singgung di depan ya. Komponen figural diantaranya klasifikasi gambar, analogi gambar, dan serial gambar. Dalam klasifikasi gambar, elemen gambar yang diperhatikan adalah yang tidak termasuk dalam klasifikasi. Analogi gambar, elemen yang diperhatikan adalah hubungan kesamaan, atribut, atau karakteristik gambar. Serial gambar, elemen yang diperhatikan adalah elemen berseri dari atas ke bawah, kanan kiri, atau kiri kanan. Belajar dan berlatih sangatlah penting. Yang lebih penting lagi, belajar dan berlatih dalam keadaan tidak terbebani atau bahagia. Saya pribadi tidak memaksakan diri saya untuk belajar sekian jam. Saya berusaha untuk konsisten. Belajar sedikit 5 sampai maksimal 15 menit. Kemudian saya berlatih memecahkan soal. Begitu setiap harinya. Di jeda saya waktu bekerja, saya sempatkan untuk latihan soal karena planning saya waktu itu untuk lanjut ke jenjang S2 memang sudah jauh-jauh hari ya. Saya persiapkan, kemudian saya melatih diri saya secara konsisten untuk memecahkan soal yang akan saya tempuh itu. Tiba akhirnya di penghujung video ini, yang saya ingin tekankan dalam rumus mendapatkan adalah kenali PAPS UGM, pahami setiap subtes hingga komponennya secara maksimal, dan yang terakhir, jadikan target tepat sasaran. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan semua. Mohon berkenan untuk subscribe. Mari kita berdaya dan bermanfaat untuk sesama. Terima kasih.